Ketemu lagi di channel Kang Afif, di mana di sini Anda akan belajar berbagai hal tentang psikologi, tentang parenting, keluarga, pasangan, juga grafologi. Di video kali ini saya akan sharing pada Anda mengenai hal-hal apa sih yang perlu Anda tiru dalam rumah tangga, dalam mendidik anak, dalam pola asuh anak, sehingga insya Allah menciptakan keluarga yang bahagia banget. Nah, video ini merupakan rangkaian dari 7 seri video berkaitan dengan perkembangan psikopat dan sosiopat. Ya. Nah, di sini adalah contoh yang bisa Anda tiru secara positif. Sebelum kita masuk ke materi terakhir, yaitu apa sih arti dari gambar. Nah, sebelum kita lanjut, ya, agar nanti materi-materi berikutnya itu Anda dapat notifikasinya, Anda bisa klik subscribe dan juga pencet loncengnya. Oke, kita masuk ke materinya berkaitan dengan pola asuh positif. Jadi kalau Anda mau tahu, ya gitu, pola asuh positif itu apa sih? Yaitu adalah pola asuh yang menumbuhkan baik kognitif, afektif, dan konatif anak itu berkembang secara baik, secara optimal. Ya, keluarga, ya gitu, diikuti dengan apa itu kognitif? Kognitif itu melatih pola pikir anak, melatih pemecahan masalah, wawasannya itu secara positif. Kemudian afektif. Afektifnya berarti Anda sebagai orang tua melatih bagaimana emotionsnya anak tersebut secara positif juga. Emosi ini penting ya gitu, EQ, emotion questions. Dan itu berhubungan juga nanti dengan nilai-nilai, dengan bagaimana menghargai, bagaimana mengikuti norma ya gitu. Nah, itu ada di affection tersebut. Kemudian satu lagi adalah yang konatif atau suka juga disebut psikomotornya itu positif juga. Jadi secara fisik, secara gerakannya pun itu positif ya. Baik dari kesehatan jasmani ya, kemudian dari perilaku-perilakunya, menyelesaikan masalahnya itu positif juga. Dan ini bisa dilatih ya, Anda bisa mempelajari ini. Jadi kalau Anda merasa, aduh ini kok di rumah tangga asal runyam begini ya gitu, ini kok berantakan, anak kok nggak nurut ya gitu. Nah, itu sebenarnya bisa dilatih ya gitu. Selama Anda punya ilmunya, Anda tahu ilmunya, Anda tahu caranya, insya Allah bisa baik-baik saja. Ketika ini terjadi dengan baik, maka dampaknya apa? Yaitu Anda akan terbentuk keluarga yang bahagia. Kemudian dalam keluarga itu penuh keceriaan. Wah, ini asik banget ya. Kemudian udah gitu, kompak, saling mensupport, kakak, adik, ayah, ibu, ya itu saling mensupport. Kemudian juga biasanya diikuti juga dengan keluarga yang penuh canda tawa dan diikuti dengan sehat jasmani, rohani, yang pasti mah cita-cita Anda untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, insya Allah bisa tercapai. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pola asuh positif. Ternyata setelah diperhatikan, dalam keluarganya itu suka menggunakan yang namanya magic words. Apa itu magic words? Magic words itu terdiri dari 3 kata, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Ya, coba Anda cek lagi dalam rumah tangga, apakah Anda terbiasa menggunakan kalimat ini? Ya. Nah, saya ambil contoh misalnya seperti ini. Anda bayangkan misalnya Anda itu namanya Budi. Ya, Anda anak kecil, kemudian Anda diminta untuk mengambil gelas seperti ini. Budi, ambilkan air putih. Itu yang pertama. Bandingkan Anda coba hayati ya, ketika dimintanya seperti ini. Budi, maaf, tolong ambilkan air putih. Terima kasih. Nah, Anda yang menerima instruksi tersebut, kebayang nggak perbedaan secara psikologisnya? Beda ya gitu. Yang ada magic words-nya ya, maaf, tolong, dan terima kasih biasanya lebih enak diterima oleh perasaan. Dan ini juga menjadi salah satu ajang latihan Anda dalam keluarga untuk membiasakan tersebut. Ya. Maaf, boleh tolong ambilkan kuehnya itu? Makasih ya, gitu. Ya, itu 3 magic words. Berikutnya yang kedua adalah jadi model positif. Nah, ini penting sekali. Jadi, Anda sebagai orang tua itu harus menjadi model contoh positif bagi anak-anak. Karena apa? Anak itu adalah peniru ulung. Apa yang Anda lakukan itu biasanya akan dipelajari dan akan dilakukan. Ya. Jadi hindari penggunaan kalimat instruksi do what I say, ya gitu. Lakukan apa yang saya sebutkan. Jangan, ya gitu. Tapi adalah do what I did. Ya, lakukan apa yang saya lakukan. Jadi mencontoh dari kita sebagai orang tua. Gitu. Ini
Saya baca banyak banget buku-buku tentang parenting, itu hampir semuanya memiliki kesamaan, yaitu adalah anak itu akan mengikuti dari apa yang dilakukan oleh orang tuanya, imitasi disebutnya, ya, modeling atau imitasi. Meskipun nggak saat itu, tapi suatu saat itu bisa jadi muncul. Jadi makanya kalau Anda ingin anak Anda itu rajin baca buku, maka Andanya juga harus baca buku, banyak baca buku di rumah. Kalau Anda ingin anak Anda tidak handphonean, Andanya jangan handphonean terus. Jadi gitu. Kalau Anda ingin anak Anda rajin olahraga, Anda pun harus olahraga. Ya gitu. Jadi Anda menjadi contoh yang positif bagi anak Anda. Akan lebih mudah untuk diikuti. Ya. Nah, berikutnya adalah pola asuh demokratis atau suka juga disebut dengan autoritatif. Autoritatif ini bukan otoriter, berbeda. Ya, kalau otoriter itu nggak bagus ya gitu, itu menyuruh, memaksa satu arah. Kalau autoritatif, demokratis itu bagus, dimana pola asuhnya itu lebih bersifat dua arah. Orang tua memahami anak, anak pun dilatih untuk memahami orang tua. Ya, jadi sebab akibatnya ya itu ada komunikasinya itu terjalin dengan baik, dan pola asuh autoritatif atau demokratif ini merupakan salah satu pola asuh the best, terbaik. Ya, Anda bisa membaca berbagai literatur mengenai cara-cara pola asuh demokratis ini. Dan saran saya pelajari, kemudian udah gitu aplikasikan dalam keluarga Anda. Insya Allah ini keluarganya udah lah enak ya, sakinah mawadah warahmah ke depannya. Kemudian ternyata dalam pola asuh positif itu terjalin yang namanya effective communication. Komunikasi efektif. Bagaimana sih komunikasi efektif ini? Contoh gini, menurut Anda ini efektif nggak? Anda ingin ngobrol sama anak Anda, ya, tapi misalnya saya orang tua nih, ya, saya ngomongnya kayak gini, anak-anak, ayo mandi, begitu, itu kerjain dulu. Nah, seperti itu efektif nggak menurut Anda? Tidak, ya gitu. Jadi ada caranya nih untuk komunikasi efektif, yaitu apa? Ketika Anda mau komunikasi pada anak Anda, itu pertama usahakan dapatkan perhatian anaknya dulu, ya. Ayo anak-anak, Abi, Ayah, Ibu mau bicara dulu. Coba perhatikan dulu sini sebentar. Oke, gitu ya. Jadi pertama adalah memfokuskan anaknya dulu pada Anda. Ya. Kemudian setelah itu baru usahakan berkomunikasi kalau bisa ya dengan posisi tubuh sejajar dengan anak atau diikuti dengan kontak mata. Jadi kalau bisa ya gitu. Misalnya anaknya lagi duduk ya gitu, kita ikutan duduk, atau anaknya berdiri karena pendek ya gitu, masih kecil, kitanya ikut duduk juga, atau anaknya digendong ya gitu. Nih, ayah mau memberi misalnya memberi norma-norma misalnya. Jangan lupa kalau habis ini lakukan ini gitu. Nah, itu adalah contoh yang bagus. Jadi kita tatap matanya. Tapi bukan melotot ya gitu, bukan nyeremin gitu enggak gitu. Pokoknya terjadi kontak matanya. Kemudian usahakan juga Anda jelas dalam bicara. Clean and clear, jelas komunikasinya, apa yang mau disampaikan, jangan berbelit-belit ya. Jangan nggak jelas, nah itu nggak bagus ya gitu. Yang bagus adalah yang jelas. Nah, ini berkaitan komunikasi, saya nanti ada videonya yang khusus untuk pola komunikasi yang jelas itu seperti apa dan contoh-contohnya. Nanti Anda tonton ya, nanti videonya akan dibikin ya, udah masuk dalam list. Berikutnya, gunakan kata-kata positif untuk mendukung anak. Jadi maksudnya kalau bisa Anda gunakan kalimat positifnya dibandingkan negatif. Contoh gini ya. Ayo mandi supaya bersih dan harum. Itu lebih bagus dibandingkan ayo mandi supaya tidak kotor dan bau. Nah, itu negatif ya gitu. Contoh lagi misalnya, ayo belajar supaya pintar. Itu bagus, positif dibandingkan ayo belajar supaya tidak bodoh. Nah, nanti nggak naik kelas. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang negatif. Usahakan sebanyak mungkin ambil sisi positif dari suatu kejadian, ya. Nah, kemudian berikutnya menjaga komunikasi dengan latihan mendengarkan secara efektif. Bagaimana mendengarkan? Nah, ini adalah materi berikutnya, yaitu belajar mendengarkan secara efektif. Ternyata untuk mendengarkan pun itu ada tekniknya, nggak sembarangan mendengarkan. Anda bayangkan aja kalau misalnya Anda ngomong ya gitu, kemudian misalnya Anda istri nih, suami Anda itu yang iya ngedengerin, tapi sambil melakukan sesuatu kan sama aja, itu Andanya jadi gregetan, betul nggak ya? Nah, mendengarkan ini ada caranya ya supaya merasa dihargai. Yaitu bagaimana? Nah, cara mendengarkan yang efektif itu yang pertama adalah tidak memotong saat anak bicara.
Jadi ketika anak lagi cerita, memang ceritanya kadang-kadang suka semangat gitu ya, suka waduh gimana gitu. Nah, usahakan tidak memotong. Kecuali kalau kepanjangan banget, boleh kita kasih tanda-tanda ya gitu. Atau kalau enggak yang kedua, yaitu adalah kasih feedback, kasih perhatian, kemudian kasih gumaman-gumaman. Oh, wah seru ya. Wah gitu ya gitu. Kemudian kalau kepanjangan ya Anda bisa sebentar, ini masih panjang nggak nih gitu ya, supaya dia tahu bahwa kita itu mau ada acara lagi misalnya gitu. Biar dia kasih tahu nanti, biar dia tahu juga nanti enggak ini sedikit lagi mah ceritanya gitu. Oh ya sok gitu. Nah itu boleh ya. Yang jangan adalah langsung mengcutnya. Nah kalau bisa juga Anda memberi feedback juga secara positif. Makasih ya udah cerita ke Abi. Makasih ya udah cerita ke Uma gitu ya. Nah ini adalah cara untuk mendengarkan secara positif. Bagi Anda yang Muslim, mungkin Anda suka mendengar hadis ya, bahwa di mana Rasulullah SAW itu kalau bicara dengan orang itu sebisa mungkin beliau itu memalingkan wajah kepada yang bersangkutan. Kalau bisa tubuhnya juga itu dihadapkan dengan yang bersangkutan. Karena apa? Salah satu bentuk menghormati orang yang mengajaknya bicara tersebut gitu. Nah ini bisa Anda tiru ya, karena itu maknanya dampaknya positif. Berikutnya, apalagi nih yang dilakukan pada pola asuh positif? Yaitu biasanya mereka memiliki momen-momen tertawa bersama. Ini penting banget dan ini perlu dilatih. Nggak semua orang itu bisa tertawa dengan mudah, betul nggak? Ya, ada yang memang desain mukanya itu kayaknya jutek, ya kayaknya serius. Tapi ketika dilatih untuk tertawa itu ternyata bisa saja dilakukan. Nah, manfaat tertawa dalam keluarga ini banyak banget, ya. Bisa menjadi momen positif, bisa bondingnya semakin terikat, emosi hangatnya terbentuk, kemudian juga semakin sehat. Ini banyak banget manfaat dari tertawa bersama keluarga. Usahakan sebanyak mungkin, selama batasnya proporsional, ya nggak tiba-tiba ketawa sendiri, nggak ya gitu. Maksudnya ada momen-momen di mana Anda terlibat dengan anak ya, dan keluarga, istri misalnya, suami itu untuk tertawa. Beruntunglah bagi Anda yang memiliki pasangan, misalnya Anda suami ya gitu, yang punya istrinya itu suka tertawa. Ya, itu biasanya lebih positif dibandingkan yang suka cemberut. Nah, yang cemberut latihan untuk tawa ya. Begitu juga yang punya anak yang suka tertawa ya, itu biasanya nyenengin ya gitu, mendengar suara anak tertawa itu biasanya aduh ya gitu, itu bahagia gitu. Nah, Anda pun bisa melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas bersama anak. Ini mumpung momen ini itu kan lagi periode lockdown ya saat ini nih. Nah, itu kan salah satu hikmah positifnya adalah Anda bisa berkumpul bersama keluarga, anak-anak, dan manfaatkan untuk mengisi waktu bersama-sama. Ya, kasih aja main lomba-lombaan ya gitu, lomba yang nanti ketawa-ketawa di situ. Sedikit bocoran, kalau saya sama istri saya, alhamdulillah istri saya itu suka ketawa ya gitu, jadi seneng ya gitu. Nah kemudian kadang-kadang saya suka bingung nih, gimana ya caranya supaya saya nggak terlalu banyak ketawa sebenarnya ya gitu. Tapi akhirnya belakangan lagi senengnya nonton Andre sama siapa yang gombal-gombalan itu ya gitu, siapa? Denny Cagur ya gitu. Udah gitu saya coba ke istri saya, ya alhamdulillah jadinya ketawa-ketawa terpingkal-pingkal. Dan itu ternyata seru ya gitu, jadi menghangatkan keluarga. Nah kalau sama anak-anak itu yang saya lakukan adalah main lomba-lombaan ya. Jadi saya dapat dari WhatsApp, kakak saya ngirim ya gitu, berbagai permainan-permainan yang bisa dilakukan dengan anak-anak, dan itu bikin ketawa luar biasa dan itu seneng banget ya gitu. Itu Anda bisa tiru ya. Berikutnya adalah family time. Family time juga ini mungkin Anda sering mendengar, ini pentingnya banget ya gitu. Luangkan waktu ya, baik itu mau sehari sekali ya, sejam sekali boleh ya gitu, seminggu sekali gitu. Nah punya momen-momen waktu bersama family time. Memang disarankan setiap hari ada waktu untuk berkumpulnya, entah itu seketika makan malam atau sebelum tidur ya, atau pagi hari atau siang. Yang penting harus ada, kalau bisa 1 jam ya, kalau nggak bisa 1 jam, setengah jam ya, main aja bersama, ngikutin masuk ke dunia anak-anak. Anak lagi sukanya dinosaurus-dinosaurusan, kita main dinosaurus-dinosaurusan. Anak lagi seneng mobil-mobilan, kita nemenin dia main mobil-mobilan. Itu senengnya luar biasa. Ya gitu, family time. Ya, ini harus diagendakan, harus dijadwalkan. Baik itu harian tadi ya, mingguan, atau di momen-momen seperti misalnya ulang tahun, atau di lebaran ya, atau misalnya sebulan sekali gitu. Ya. Nah, kalau di kami contoh misalnya, kami tuh ada yang namanya Hari Nasional Keluarga. Jadi dalam 1 bulan sekali kita mengagendakan untuk refreshing
jalan-jalan ya untuk keluar bersama-sama keluarga, apakah itu ke Lembang ya, ke pegunungan, kebun teh, atau ke ya jalan-jalan ya gitu. Itu ada 1 bulan 1 kali, namanya Hari Nasional Keluarga kami menyebutnya. Kemudian berikutnya, pola asuh yang suka dilakukan pada keluarga positif itu adalah biasanya mereka fokus pada aspek positif dari anak-anak mereka. Jadi fokus pada perilaku positifnya, kemudian beri penguatan ketika anak itu melakukan hal-hal yang positif. Kelihatannya sepele, tapi jangan kaget bahwa ternyata banyak keluarga di luar sana yang fokusnya pada hal-hal negatif. Ketika anak itu melakukan kebaikan, ngerjain misalnya menggambar ya, baca buku, orang tua diem aja, cuek ya gitu, tidak memberi penguatan positif. Tapi ketika anaknya itu melakukan kesalahan, misalnya berisik atau misalnya misalnya jatuhin gelas misalnya, wah itu langsung dimarahin. Nah itu hindari ya gitu. Jadi fokus Anda adalah fokus ke hal-hal positif. Setiap kali anak Anda melakukan kebaikan, beri reward positif. Mau ucapan terima kasih, mau ucapan sayangnya gitu ya gitu. Aduh ini sayang Abi misalnya gitu. Atau dikasih reward apapun itu, pokoknya kita beri nilai terhadap perilaku-perilaku positifnya. Bagaimana ketika anak melakukan hal-hal negatif ya? Nah, pertama kita boleh menegurnya ya, memberi kasih tahu jangan lakukan itu. Kemudian yang kedua adalah usahakan kita tidak menjelekkan anak tersebut ya, tidak melabel anak tersebut. Dan yang ketiga adalah menggunakan pihak ketiga ya. Ini kalau Anda ngikutin seri ini, di video sebelumnya ada yang namanya papan bintang ya gitu. Jadi kita fokusnya nanti ke situ untuk memberi punishment pada anak tersebut ya. Nah berikutnya ini penting banget ya untuk menumbuhkan anak positif, itu adalah kita sebagai orang tua perlu banget menanamkan nilai-nilai moral ya. Bagaimana anak tahu bahwa ini boleh, ini tidak boleh kalau tidak diajarkan oleh Anda. Ya, jadi Anda itu memiliki tanggung jawab untuk mendidik, menanamkan nilai-nilai moral pada anak. Dari mana aja? Macam-macam. Nilai moral itu bisa didapatkan dari agama, bisa didapatkan dari disciplinity, dari nilai-nilai, dari moral, adat istiadat, sopan santun, ya gitu. Itu Anda tanamkan. Tapi sekali lagi, ya, jangan lupa menanamkannya dengan diikuti dengan contoh Anda. Ya, jadi cuman ayo sholat, tapi Andanya nggak sholat, ya itu bahaya ya gitu. Andanya harus memimpin, Anda di depan ya gitu. Anda di depan, kemudian baru kasih nilai moral-moral pada keluarga Anda. Kemudian berikutnya adalah beri penjelasan-penjelasan yang logis. Jadi pola asuh keluarga sehat itu mereka seringkali memberi alasan logis ketika memberitahu sesuatu. Bukan hanya emosi aja ya gitu. Aduh, ayah marah. Nah, ya, diam semuanya, ayah marah, ayah kesel. Nah, itu aneh kan gitu. Kesel kenapa, marah kenapa, ya nggak jelas. Atau misalnya, aduh kamu kok nggak ngerjain sih tugas ini, gitu ya gitu. Nah, itu adalah emotion aja. Nah, keluarga yang sehat itu biasanya mereka selalu mengikuti dengan alasan-alasan logis. Apa itu alasan logis? Alasan logis itu jadi ketika mendisiplinkan anak, melarang anak, memberi hukuman pada anak, ya, itu usahakan memberi alasan yang masuk akal. Contoh, misalnya kita baca di sini, kalau anak tidak mau masuk gigi, kalau anak tidak mau sikat gigi, maka yang kurang baik adalah kayak gini. Langsung marahin anak, apalagi menyebut anak itu jorok. Ih, kamu jorok. Nah, ya. Yang bagus adalah gini, ya. Beri penjelasan bahwa kalau tidak sikat gigi, nanti akan ada kuman. Nah, gitu. Yang menggerogoti nanti sakit gigi, seperti itu. Contoh lagi, kalau anak tidak mau mengerjakan PR, nah, cara logisnya itu adalah beri penjelasan. Ayo, nanti kalau misalnya tidak mengerjakan PR, nanti bingung sendiri loh, sementara teman-teman yang lain itu sudah mengerjakan. Ya. Nah, kalau Anda bisa ngerjain sekarang, enak. Nanti Anda bisa mengerjakan aktivitas lain, misalnya main game misalnya, ya, atau menggambar dan sebagainya. Itu. Ya, jadi beri alasan-alasan logis. Berikutnya adalah Anda sebagai orang tua, menurut saya ini penting banget Anda kuasain tentang tahapan perkembangan anak. Anda harus mengetahui kapan anak ini itu saatnya bisa diarahkan. Kapan anak ini udah bisa dikasih delegasi tanggung jawab. Kapan anak ini ngerti apa yang Anda sebutkan. Itu dipelajari yang namanya di teori perkembangan psikologis anak. Nah, tahap-tahap perkembangannya ada banyak ya, ini dikelompokkan ke dalam 4 yang biasanya dipelajari, yaitu aspek kognitif, kemampuan anak mencerna instruksi udah sampai mana nih ya.
Umur 2 tahun, umur 4 tahun, umur 6 tahun itu beda-beda kemampuan menyerapnya. Jadi kalau Anda menggunakan instruksi untuk anak 6 tahun, padahal anak Anda masih 2 tahun, jangan kaget kalau misalnya nggak bisa-bisa diikutin. Ya. Kemudian, aspek fisik atau motorik. Ya. Anda harus mengetahui nih, anak segini 3 tahun, anak 5 tahun nih, kemampuan fisik motoriknya itu apa aja. Ya. Apakah dia sudah bisa, misalnya, kapan sih anak ini harusnya sudah bisa dia pakai baju sendiri? Ya, jangan sampai belum bisa, tapi sudah dituntut untuk harus bisa. Ya. Kemudian aspek bahasa, kapan sih anak ini tuh bisa memahami, ya gitu, dan kapan bisa mengkomunikasikan dia dengan Anda, ya gitu. Kemudian aspek sosio-emosional. Aspek sosio-emosional ini berarti adalah emosi dan sosial, ya. Kapan anak ini sudah bisa bersosialisasi dengan baik, gitu. Nah itu bisa dilatih sejak dini pada anak tersebut sesuai dengan tahapan-tahapannya. Dan di sini, ya, ini sebenarnya materi ini menurut saya cukup penting ya untuk mengetahui perkembangan anak. Nah, kalau Anda belum tahu atau Anda itu ingin tahu apa sih ya tentang materi ini, tulis aja di komen di bawah ya. Nah, Afif mau dong tentang aspek-aspek perkembangan anak itu apa aja. Nanti insya Allah kami susunkan materinya untuk Anda dalam bentuk video seperti ini ya. Biasanya banyak yang bilang dalam bentuk video lebih mudah katanya ya. Gitu. Ya udah nanti kami bikinkan insya Allah dalam bentuk videonya. Kemudian berikutnya adalah ini juga menurut saya penting. Ya, untuk menumbuhkan empati, ya, emotion pada anak, maka kita sebagai orang tua itu perlu juga sering-sering membahas tentang emosi itu sendiri, ya. Tanyakan tentang perasaan anak Anda. Nah, ini kadang-kadang suka tidak disadari oleh orang tua, ya. Jadi, anak itu kita latih untuk menyadari bahwa itu ada unsur emosi dari setiap perilakunya, ya. Nah, sehingga di sini kita bisa memperbanyak pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan perasaan. Contoh, misalnya, setelah habis nonton film bioskop, ya, kalau pertanyaan logis, ya, rasional, itu tanya gini, gimana tadi filmnya, rame nggak? Nah, itu masih termasuk logis, ya gitu. Tapi kalau emosi itu adalah gini, gimana tadi, seneng nggak nontonnya? Nah, seneng itu adalah pertanyaan-pertanyaan emosi, ya. Dan itu menurut saya perlu Anda latih dalam keluarga, dalam anak Anda, ya gitu. Seperti misalnya, gimana tadi sekolahnya, gitu, seneng nggak, gitu, ya ketemu temen, gitu, main apa aja, gitu, ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan seneng, happiness, nah itu perlu ditanyakan, ya. Oke, nah ini ada tambahan ya sebelum ditutup. Ini ada contoh-contoh kalimat-kalimat yang bisa Anda pakai dalam rumah tangga, ya, untuk anak. Contoh, misalnya, Anda ya orang tua bilang, ibu dan ayah menyayangimu ya gitu. Itu anak tuh seneng ya. Kemudian berikutnya, apa kabar? Aduh, ayah nih kangen banget sama kamu ya gitu. Itu bisa ya. Kemudian nah, menggali supaya anak itu cerita ya gitu. Gimana tadi sekolahnya gitu. Ya coba ceritain sama ayah sama ibu ya. Kemudian berikutnya ucapan terima kasih. Terima kasih ya. Tadi udah bantuin ibu naruh piring di tempat cuci piring gitu ya. Jadi ini magic words ya, tadi diaplikasikan di sini. Kemudian misalnya Anda ngelihat anak Anda itu cemberut ya gitu. Nah, ini bisa juga diajak untuk menceritakan. Coba-coba kok wajahnya cemberut, coba yuk cerita yuk ada apa sih gitu ya. Sehingga anak itu terbiasa untuk cerita mengungkapkan emosinya pada Anda. Berikutnya contoh lagi ya. Selamat ya, ayah dan ibu bangga kamu bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik. Berikutnya, misalnya ketika kita orang tua melakukan kesalahan, misalnya tidak sengaja menjatuhkan mainan anak tersebut, ya anak Anda, maka Anda bisa minta maaf. Oh maaf ya maaf, aduh tadi ayah sama ibu nggak sengaja nih menjatuhkan ini, gitu ya. Ucapan maaf itu perlu dilatih, ya. Bagaimana anak terbiasa mengungkapkan maaf kalau misalnya kitanya sendiri tidak memberi contoh itu, ya. Berikutnya, boleh tolong bantu ayah dan ibu melakukan ini, misalnya gitu, ya. Kemudian berikutnya lagi, nah kita pas lagi ngumpul sama anak kayak gitu, kita bisa bilang kakak dan adik ini adalah hadiah istimewa dari Tuhan ya, dari Allah untuk ayah dan ibu misalnya. Kemudian satu lagi misalnya ketika anak lagi panik nih ya gitu mau ujian atau misalnya mau ngerjain tugas yang berat, kita bisa nenangkan, tenang ada ayah dan ibu di sini. Sok apa yang nggak bisa kita siap bantu ya, kita siap membimbing adik untuk mengerjakan tersebut gitu. Tapi jangan ngasih tahu jawabannya ya, kita membantu untuk memfollow up-nya itu. Nah, itu adalah
contoh-contoh pola asuh dalam keluarga positif ya. Kita berdoa bersama-sama ya, semoga kita semua dikaruniai keluarga yang positif, anak-anak yang baik ya, yang akhlaknya pun baik ya gitu. Kemudian keluarga yang sakinah mawadah warahmah ya, insya Allah. Nah, di video berikutnya akan masuk ke seri terakhir dari seri ini, yaitu adalah bagaimana membaca gambar ya gitu. Itu suka juga disebutnya doodle test. Sebenarnya ada juga tes-tes yang berhubungan dengan gambar, tapi itu biasanya diajarkannya di psikologi ya gitu. Nanti akan saya jelaskan ya seperti apa saja ya. Terutama saya akan memfokuskannya ke yang doodle test, bukan yang tes psikologinya gitu. Oke, semoga bermanfaat, dan supaya video-video berikutnya bisa Anda terima, bukan video seri ini aja tapi video lainnya yang saya yakin pasti bermanfaat buat Anda, jangan lupa di-subscribe, pencet loncengnya, dan juga sharing ke orang-orang yang menurut Anda penting untuk nonton video ini ya. Karena jarang-jarang nih ada yang men-sharing video seperti ini ya. Oke, terima kasih dan bye-bye.